Shalom, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini materi yang akan kita bahas, Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit. Yang tertulis di Markus 14 ayat 43 sampai 16 ayat 8. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sengsara dan kematian Yesus di kayu salib bukan karena Yesus melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Yesus menderita mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan bukti kasih-Nya kepada manusia. Kasih Yesus itu diberikan juga untuk ibu dan kamu. Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah pada hari yang ketiga. Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Mereka mengolok-olok Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri di kepalanya. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Yesus membawa salibnya sendiri. Untuk membantu Yesus memikul salibnya, mereka memaksa Simon orang Kirene membawa salib Yesus ke bukit Golgota, artinya tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepada Yesus. Tetapi Yesus menolak dan kemudian mereka menyalibkan Yesus. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Setelah Yusuf tahu bahwa Yesus sudah mati, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka melihat batu besar penutup kubur sudah terbuka. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kebangkitan Kristus atau peristiwa Paskah membawa kemenangan bagi umat manusia. Keselamatan sudah diberikan oleh Allah melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini berarti dosa-dosa kita semua manusia sudah diampuni. Namun, hal itu bukan berarti bebas berbuat dosa sesuka hati. Keselamatan yang sudah diterima harus ditanggapi dengan hidup taat kepada Allah dengan tidak berbuat dosa lagi. Kita harus meneladani pengorbanan Yesus dengan mau berkorban, mau berbagi kepada orang lain. Misalnya, di dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, berbagi makanan dengan teman yang tidak punya, menyisihkan uang jajan, membantu teman yang sedang membutuhkan, dan mau saling mengampuni atau memaafkan sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa manusia. Contohnya, mengampuni atau memaafkan teman yang berbuat salah.
Allah sangat mengasihi kalian semuanya. Sebagai ucapan syukur, kasihi semua orang dan jangan membeda-bedakan. Mau berbagi, adil, jujur, rajin beribadah, dan rajin berbuat baik. Shalom.